Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok kinestetik kelas 11 MIPA 2 akan memaparkan materi sistem reproduksi melalui metode akrostik dengan proses Abdi-Qasim. Ini kami secara berkelompok membawakan peran memaknakan masing-masing proses Abdi-Qasim itu. Kami akan membagi peran seperti Mia Widianti berperan sebagai apakah, Syafitri Novrianti Putri berperan sebagai bagaimanakah, Maya Sulistia berperan sebagai dimanakah, Ilustri berperan sebagai kapankah, Asnur berperan sebagai siapakah, dan saya sendiri alias Hani Marsanda berperan sebagai mengapakah. Demikian kami laporkan teknik proses diferensiasi kami lakukan. Selanjutnya kami serahkan masing-masing peran untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Widianti, kelas 11 MIPA 2, akan menyelesaikan peran saya dalam tugas apakah untuk sistem reproduksi pada manusia. Baiklah, saya akan mulai. A. Yaitu, apakah definisi dari sistem reproduksi pada manusia? P. Yaitu, pengertian atau definisi dari sistem reproduksi manusia, yakni sistem reproduksi manusia adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi. Oleh karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies. Tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. A. Adapun tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Reproduksi dibedakan menjadi dua, yakni reproduksi seksual dan aseksual. Kalau dilihat dari fungsinya, sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. A. Adapun organ reproduksi pada manusia, yakni organ pada wanita, yaitu rahim, ovarium, tuba fallopi, vulva, dan vagina. Sedangkan organ pada pria yakni penis, skrotum, dan testis. Hal yang dapat menyebabkan penyakit pada sistem reproduksi yakni meliputi virus, bakteri, tumor, atau memang karena disfungsi organ reproduksi yang disebabkan oleh zat-zat kimia yang masuk dalam tubuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Widianti, kelas 11 MIPA 2, akan menyelesaikan peran saya dalam tugas apakah dalam sistem reproduksi hewan. Baiklah, saya akan memulai untuk yang pertama, A, yaitu apa yang dimaksud dengan fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan inti sel sperma dan inti sel telur yang akhirnya menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi vertebrata dibagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Perkembangbiakan hewan secara seksual adalah proses perkawinan antara hewan jantan dengan betina hingga terjadi fertilisasi. P, yaitu pengertian dari fertilisasi eksternal itu sendiri adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan atau perubahan gamet yang terjadi di luar tubuh betina. Contohnya katak, ikan mas, dan ikan gurame. Sedangkan fertilisasi internal adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan atau peleburan gamet yang terjadi di dalam tubuh betina. Apakah kalian tahu bahwa fertilisasi yang dilakukan secara eksternal terjadi karena betina menyimpan sel telur yang sudah dibuahi menjadi telur, kemudian pejantan akan mengeluarkan sel sperma di atasnya.
K, yaitu kalau dilihat secara garis besar ada perbedaan antara reproduksi secara seksual dan aseksual pada hewan, yakni reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan, sedangkan reproduksi seksual memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina. Yaitu adapun nama lain dari reproduksi aseksual yakni adalah parthenogenesis. Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur tanpa harus melewati proses fertilisasi. H, yaitu hewan memiliki teknologi dalam bereproduksi, yakni yang pertama teknologi inseminasi buatan. Teknologi inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses memasukkan cairan, sperma atau semen dari hewan jantan ke dalam saluran reproduksi hewan betina dengan bantuan manusia. Dan teknologi cloning. Cloning adalah teknologi reproduksi aseksual pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Widianti, kelas 11 MIPA 2, akan menyelesaikan peran saya dalam tugas apakah dalam sistem reproduksi tumbuhan. Baiklah, saya akan memulainya. Yaitu ada berapa macam reproduksi tumbuhan? Reproduksi pada tumbuhan ada dua macam, yakni reproduksi secara generatif, kawin, dan reproduksi secara vegetatif atau tidak kawin. P, yaitu pada sistem reproduksi tumbuhan secara generatif, alat reproduksi perkembangannya adalah bunga. Bunga pada tumbuhan berfungsi sebagai alat pembentukan sel-sel kelamin, baik kelamin jantan, benang sari, maupun kelamin betina atau putik. Kemudian, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina akan menyatu membentuk biji. A, yaitu adapun tujuan tumbuhan melakukan reproduksi pun sama seperti makhluk hidup lainnya, yakni untuk bisa memperbanyak diri atau membentuk organisme baru yang memiliki sifat sama seperti induknya, guna melestarikan spesies tumbuhan tersebut. Yaitu kegunaan dari reproduksi vegetatif, yakni tumbuhan bisa diperbanyak secara vegetatif buatan melalui metode stek, runduk, cangkok, penyambungan okulasi, dan lain-lain. Selain itu juga memperbanyak dalam lingkup laboratorium dengan teknik kultur jaringan. A, yaitu ada banyak cara untuk tumbuhan berkembang biak dengan vegetatif alami, seperti akar tinggal, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi, tuna, dan tuna adventif. H, yaitu hal yang harus diketahui jika ada beberapa cara reproduksi vegetatif alami, yakni dengan membelah diri. Contohnya, spirulina dengan tunas biasa, contohnya pisang, bambu, dan palem. Dengan tunas adventif, contohnya pada daun dan cocor bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Syafitri Nofranti Putri, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya dengan tugas bagaimanakah untuk sistem reproduksi pada manusia. Oke, saya memulai. B, bagaimana sistem reproduksi pada wanita? Selanjutnya untuk A, yaitu apa saja organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita yaitu labia majora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Selanjutnya untuk G, gangguan reproduksi wanita. Gangguan reproduksi wanita terdiri endometriosis, cistis, mioma uteri, kanker serviks, dan HIV atau AIDS. Selanjutnya A, anatomi sistem reproduksi wanita. Alat kelamin internal terdiri dari ovarium, saluran rahim, uterus, dan vagina. Selanjutnya I, ini organ terpenting pada sistem reproduksi wanita. Organ terpenting pada sistem reproduksi wanita yaitu vagina. Selanjutnya untuk M, memahami sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi
menyimpan dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Selanjutnya, untuk A, apa saja urutan saluran reproduksi pada wanita? Urutan saluran reproduksi pada wanita adalah ovarium, tuba, falopi, rahim, serviks, dan vagina. Selanjutnya, untuk N, namun sistem reproduksi pada wanita ada berapa? Organ reproduksi pada wanita ada dua struktur, yaitu struktur eksternal dan internal. Selanjutnya untuk A, adapun alat reproduksi wanita bagian luar adalah alat reproduksi wanita bagian luar ialah klitoris. Selanjutnya K, yaitu kinerja sistem reproduksi perempuan terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. Selanjutnya A, adapun alat reproduksi wanita bagian dalam ialah vagina. Yang terakhir yaitu H, hal penting dalam masa depan manusia adalah organ reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Syafitri Nofranti Putri, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya dengan tugas bagaimanakah untuk sistem reproduksi hewan. Oke, saya mulai. B, yaitu bagaimanakah terjadinya sistem reproduksi pada hewan. Selanjutnya, untuk A, yaitu adapun reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara seksual dan aseksual. Selanjutnya untuk G, yaitu gangguan reproduksi didefinisikan sebagai kondisi di mana fungsi reproduksi hewan jantan atau betina terganggu sementara, sehingga berdampak pada menurunnya efisien reproduksi. Selanjutnya untuk A, yaitu adapun reproduksi aseksual pada hewan yaitu proses perkembangbiakan tanpa melalui proses peleburan sel sperma dan sel telur untuk bisa menghasilkan individu baru. Selanjutnya untuk I, yaitu inti dari sistem reproduksi pada hewan yang pertama adalah dengan cara seksual atau kawin atau generatif pada sistem reproduksi, maka akan melibatkan dua hewan dengan dua jenis kelamin yang berbeda, yakni jantan dan betina. Selanjutnya untuk M, yaitu menariknya terdapat dua jenis pembuahan atau fertilisasi pada hewan jika dilihat dari tempat terjadinya pembuahan tersebut. Selanjutnya untuk A, yaitu adapun perbedaan antara reproduksi seksual dan aseksual pada hewan, yaitu reproduksi seksual memerlukan gamet jantan yang membuahi gamet betina, sementara reproduksi aseksual tidak memerlukan pembuahan oleh sel jantan. Selanjutnya untuk N, yaitu namun pembelahan diri atau pembelahan binar dilakukan oleh organisme bersel satu yang membelah menjadi dua individu baru yang memiliki nukleus. Selanjutnya untuk A, yaitu adapun perbedaan antara reproduksi aseksual atau vegetatif dengan reproduksi seksual atau generatif, yaitu perkembangbiakan vegetatif adalah secara aseksual atau tanpa memerlukan alat kelamin jantan dan betina, sedangkan perkembangbiakan generatif atau secara seksual sehingga perlu alat kelamin jantan dan betina. Selanjutnya untuk K, yaitu kondisi perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang ditandai oleh peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya untuk A, yaitu adapun fungsi fertilisasi pada hewan yaitu agar spesies hewan tidak punah dan dapat memiliki keturunan yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir adalah H, yaitu hal tersebut bagi hewan yang melakukan fertilisasi internal dilengkapi dengan adanya pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Syafitri Nofranti Putri, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya dengan tugas bagaimanakah untuk cara reproduksi pada tumbuhan. Oke, saya memulai dari B, bagaimanakah cara reproduksi pada tumbuhan. Selanjutnya untuk A, adapun cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Selanjutnya untuk G, gamet adalah sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Selanjutnya untuk A, adapun perkembangan secara generatif yaitu proses perkembangbiakan yang melalui proses kawin. Selanjutnya untuk I,
yaitu inti pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan dan persalinan alat reproduksi. Pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yaitu berupa strobilus atau pada tumbuhan berbiji terbuka, dan berupa bunga pada tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya untuk M. Macam-macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Selanjutnya untuk A. Adapun cara perkembangbiakan tumbuhan secara ovipar yaitu perkembangbiakan secara bertelur. Selanjutnya untuk N. Namun pada tanaman biji tertutup, pembuahan didahului dengan penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Perkembangbiakan ini nantinya akan menghasilkan biji. Selanjutnya untuk A. Adapun fungsi sistem reproduksi pada tumbuhan yaitu menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Selanjutnya untuk K. Kinerja pada proses perkembangbiakan ini, angin akan mengerahkan tumbuh-tumbuhan sehingga benang sari jatuh ke putik. Maka dari itu terjadilah penyerbukan pada tumbuhan. Selanjutnya untuk A. Alat reproduksi pada tumbuhan yaitu pada tumbuhan berbiji, gamet jantan dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari. Adapun gamet betina dihasilkan oleh alat perkembangbiakan betina disebut putik. Selanjutnya untuk H. Hal terpenting bagi reproduksi pada tumbuhan yaitu akar merupakan salah satu organ utama dalam tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Sulistia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya yaitu di manakah untuk sistem reproduksi manusia. D. Di manakah letak sistem reproduksi pada manusia? I. Intinya, sistem reproduksi pada pria dan wanita memiliki letak yang berbeda. M. Manusia memiliki sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada wanita terletak pada bagian dalam, terletak dalam rongga panggul atau pelvis, sedangkan pada pria terletak di luar rongga perut atau panggul. A. Adapun bagian sistem reproduksi terbagi menjadi dua struktur, yaitu struktur eksternal dan internal. N. Namun struktur eksternal dan internal berbeda. A. Adapun struktur eksternal sendiri terdiri dari labia mayora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Sedangkan struktur internal terdiri dari lubang vagina, ovarium, saluran tuba, serviks, dan rahim. K. Ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas atau masa akil balik pada seseorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. Sedangkan seorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon wanita yaitu estrogen. A. Adapun cara menjaga kesehatan sistem reproduksi dengan benar yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi, menerapkan pola makan sehat, menghindari perilaku seks beresiko, memeriksa kesehatan reproduksi secara rutin, dan menjalankan gaya hidup sehat. H. Hal ini dapat berguna bagi kesehatan sistem reproduksi agar dapat terhindar dari penyakit ataupun bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Sulistia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya yaitu di manakah untuk sistem reproduksi hewan. D. Di manakah letak sistem reproduksi pada hewan? I. Intinya letak sistem reproduksi pada hewan berbeda-beda. M. Makhluk hidup seperti hewan mereproduksi untuk menambah populasi. A. Adapun reproduksi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. N. Namun reproduksi seksual dan aseksual berbeda. A. Adapun reproduksi seksual adalah reproduksi yang terjadi melalui perkawinan antara hewan jantan dan betina, sedangkan aseksual dilakukan dengan menggunakan bagian tubuhnya dan tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina. K. Kinerja okulasi pada hewan terjadi secara spontan. A. Adapun tujuan reproduksi pada hewan adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. H. Hewan invertebrata, sistem reproduksi dilakukan secara aseksual dengan peleburan sel gamet, sedangkan hewan vertebrata, sistem reproduksi terjadi secara seksual.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Sulistia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya, yaitu di manakah untuk sistem reproduksi tumbuhan. D. Di manakah letak sistem reproduksi pada tumbuhan? I. Intinya sistem reproduksi pada tumbuhan terletak di dalam bunga. Masing-masing merupakan alat kelamin jantan dan betina. M. Macam-macam reproduksi pada tumbuhan ada dua, yaitu reproduksi secara generatif dan vegetatif. A. Adapun perbedaan antara reproduksi secara generatif dan vegetatif, yaitu reproduksi secara generatif adalah berkembangbiakan secara seksual, sedangkan reproduksi secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara aseksual. N. Namun ada beberapa masalah atau kendala yang terjadi pada reproduksi tumbuhan. A. Antara lain seperti penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus. K. Kendala lainnya yang sering menghambat proses reproduksi pada tumbuhan antara lain seperti cuaca yang buruk, efisiensi unsur hara, dan hama. A. Adapun cara mengatasi kendala atau penyakit pada sistem reproduksi tumbuhan antara lain seperti penggunaan benih berkualitas serta pengolahan tanah dan pemupukan berimbang. H. Hal ini dapat menghambat cara bereproduksi pada tumbuhan, maka dari itu harus dicegah sebelum terjadi. Om Swastiastu, nama saya Lusri, kelas 11 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya dengan tugas kapankah untuk sistem reproduksi manusia. Oke, saya mulai. K. Kapankah sistem reproduksi akan berfungsi? A. Akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan, pubertas, atau masa akil balik. B. Pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. A. Adapun organ reproduksi akan dialami pada masa remaja atau pubertas, sehingga mengalami perubahan baik secara mental ataupun fisik. N. Namun sistem reproduksi pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan keunikan sendiri secara genetik. K. Kinerja reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. A. Ada beberapa cara sederhana yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita, yaitu perbanyak konsumsi makanan sehat dan bergizi, menjaga kebersihan organ intim, hindari aktivitas yang berdampak buruk. H. Hormon testosteron berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Di antaranya suara berubah menjadi lebih besar, tumbuhnya rambut di tempat tertentu misalnya jambang, kumis, jenggot, dan dada tumbuh menjadi bidang. Sedangkan seorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum, dan hormon wanita yaitu estrogen. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yaitu kulit menjadi lebih halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Om Swastiastu, nama saya Lusri, kelas 11 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya dengan tugas kapankah untuk sistem reproduksi hewan. Oke, saya mulai. K. Kapankah reproduksi aseksual dan seksual terjadi? A. Adapun reproduksi aseksual dapat terjadi karena hewan memiliki gamet atau sel reproduktif yang menghasilkan meiosit. B. Pada sistem reproduksi seksual, proses ini akan melibatkan alat kelamin dari hewan jantan dan juga alat kelamin dari hewan betina yang nantinya akan terjadilah proses pembuahan atau fertilisasi. Adapun sistem reproduksi aseksual pada hewan ini umumnya terjadi pada hewan invertebrata atau hewan tidak memiliki tulang belakang. Meski begitu, dalam penelitian terdapat pula beberapa hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. N. Namun, menariknya, terdapat dua jenis pembuahan atau fertilisasi pada hewan jika dilihat dari tempat terjadinya pembuahan tersebut. K. Keterangan fertilisasi internal adalah sebuah proses pembuahan, yakni meleburnya sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tubuh hewan betina.
Sedangkan fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan atau peleburan sel sperma dan sel telur yang terjadi di luar tubuh hewan betina. Ada 3 cara fertilisasi internal, yaitu ovipar atau bertelur, ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, dan vivipar melahirkan. Hewan perlu melakukan reproduksi demi menjaga kelestarian spesiesnya. Jenis reproduksi pada hewan berbeda dengan manusia. Om Swastiastu, nama saya Ilusri, kelas 11 MIPA 2. Akan menyelesaikan peran saya dengan tugas kapankah untuk sistem reproduksi tumbuhan. Oke, saya mulai. Kapankah reproduksi vegetatif dan generatif terjadi? Adapun vegetatif dan generatif adalah jenis reproduksinya. Vegetatif terjadi melalui pembentukan spora dengan pembelahan meiosis sel induk spora yang ada di dalam sporangium. Spora tersebut kemudian akan tumbuh menjadi gametofit. Pembentukan tumbuhan lumut hati memiliki reproduksi secara aseksual yang dilakukan dengan pembentukan piala tunas dan fragmentasi. Fragmentasi adalah peumotosa sebagai tumbuhan. Adapun spora tumbuhan menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut akan menghasilkan ateridium dan acregodium. Kedua organ ini dapat berada di dalam satu tumbuhan, dapat juga berada pada tumbuhan yang berbeda. Namun, ateridium akan menghasilkan sperma dan archegonium akan menghasilkan ovum. Karena itulah tumbuhan lumut disebut gametofit atau tumbuhan penghasil gamet. Keterangan pertemuan antara sperma dan ovum akan menghasilkan zigot yang akhirnya berkembang menjadi sporofit atau tumbuhan penghasil spora. Adapun lumut daun sporofit tetap menempel pada ujung tumbuhan lumut. Pembentukan spora pada sporofit terjadi melalui pembelahan sel-sel induk salam, sporangium. Pembentukan sporofit dimulai dari pertemuan sperma dan ovum. Hanya beberapa jenis lumut yang dapat hidup di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnur, kelas 11 MIPA 2. Akan menyelesaikan peran saya dengan tugas siapakah untuk sistem reproduksi pada manusia. Oke, saya akan lanjut. Sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternal masing-masing. Inti organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Adapun sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Pada sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Adapun kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Kondisi organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Ada sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada dalam tubuh. Hal itu, sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki keunikan dan fungsi masing-masing. Oke, kita akan lanjut. Siapakah sistem reproduksi pada hewan? Oke, saya akan mulai. Secara ilmiah, fungsi esensial dari seekor perjantan adalah menghasilkan sel-sel kelamin hewan atau spermatozoa yang cukup
aktif dan infertil, serta secara sempurna mampu meletakkan ke dalam seluruh reproduksi. Vertebrata, sistem reproduksi dilakukan secara aksesual dengan pelemburan sel gamet. Adanya perkembangbiakan aksesual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah ataupun tidak bertulang belakang atau disebut avertebrata dan sebagai kecil vertebrata. Pada perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkat hewan. Adapun perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan atau disebut fertilisasi. Kondisi perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun beberapa jenis hewan juga mampu melakukan reproduksi aseksual yang dapat terjadi secara partenogenesis, di mana telur dapat dibuahi tanpa melakukan persetubuhan. Hal ini, keistimewaan dari bentuk reproduksi ini memungkinkan mereka mampu membentuk protein jenis baru, membuat mereka bertahan hidup dari hidrasis. Oke, kita lanjut sistem reproduksi pada tumbuhan. Sistem reproduksi tumbuhan adalah serbuk sari. Alat reproduksi jantan dan kepala putik adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Inti perkembangan tumbuhan secara vegetatif dan genetatif. Setiap makhluk hidup pastinya melakukan perkembangbiakan untuk meneruskan keturunannya. Adapun berkembang biak berarti menciptakan makhluk baru dari spesies yang sama. Proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada tumbuhan untuk menjaga kelangsungan keturunan dari spesies tersebut. Adapun proses perkembangbiakan dapat dilakukan secara seksual, disebut generatif, atau aksesual, disebut vegetatif. Kondisi perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan alami. Adapun perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia atau dengan bantuan manusia. Hal ini, perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin dengan manusia, disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Sekian dan terima kasih, itulah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Sani Marsanda, kelas 11 MIPA 2, akan menyelesaikan peran saya dengan tugas mengapakah untuk sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama M, yaitu mengapa organ reproduksi merupakan bagian tubuh yang rentan terhadap penyakit. Organ reproduksi merupakan salah satu organ tubuh yang sensitif dan memerlukan perawatan yang khusus. Pada organ seksual tersebut, keringat yang dihasilkan cukup berlebih, sehingga organ seksual tersebut menjadi lebih lembab yang dapat menjadi media berkembang biaknya bakteri, penyakit, dan butiran sebab. Selanjutnya E, yaitu endometriosis dan epididymitis merupakan penyakit yang menjangkiti sistem reproduksi pada manusia. Selanjutnya N, yaitu namun apabila kita menjaga pola makan dan pola tidur, kita bisa saja tidak akan terkena penyakit tersebut. Selanjutnya G, yaitu gangguan lain yang terjadi pada sistem reproduksi manusia, yaitu kelainan genetik, kanker, infeksi, dan masalah fungsional. Selanjutnya A, yaitu adapun cara-cara menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia
yaitu menggunakan handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembar, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat, agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Selanjutnya P, yaitu pentingnya kita menjaga kesehatan pada sistem reproduksi karena terkait dengan bagaimana kita menjamin keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi, sehingga generasi berikutnya bisa lebih berkualitas dibanding dengan generasi pada saat ini. Selanjutnya A, yaitu adapun sistem reproduksi pada manusia terjadi secara seksual. Artinya, terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki sperma dan sel kelamin perempuan sel telur. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya K, yaitu ketika terjadi proses fertilisasi dengan hubungan seksual, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Selanjutnya A, yaitu apabila berhasil pembuahan, ovum dibuahi atau zigot berjalan dari tuba falopi ke rahim, di mana ia berimplan di dinding rahim. Ini merupakan tanda-tanda awal kehamilan yang berlangsung selama sekitar 9 bulan bagi janin untuk berkembang. Selanjutnya H, yaitu hal tersebut merupakan proses fertilisasi dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sekian pemaparan materi saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alesani Marsanda, kelas 11 MIPA 2, akan menyelesaikan peran saya, yaitu mengapakah untuk sistem reproduksi pada hewan. Yang pertama M, yaitu mengapa kemampuan reproduksi sangat penting untuk dimiliki setiap makhluk hidup. Reproduksi diperlukan agar setiap organisme dapat melestarikan jenis dan populasinya sebagai salah satu upaya dalam menjaga keseimbangan komponen biotik dan ekosistem. Dengan demikian, setiap organisme memiliki kemampuan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya E, yaitu 4 macam perkembangbiakan vegetatif pada hewan, diantaranya adalah 1. Tunas, 2. Fragmentasi, 3. Membelah diri, 4. Parthenogenesis. Selanjutnya N, yaitu namun kelestarian jenis suatu makhluk hidup atau spesies tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bereproduksi, tetapi kelestarian jenis suatu organisme ditentukan juga oleh kemampuan adaptasi dan seleksi alam. Karena semua makhluk hidup akan mati dan itu bergantung pada panjang pendeknya usia, itu sebabnya dibutuhkan reproduksi. Selanjutnya G, yaitu gangguan reproduksi didefinisikan sebagai kondisi di mana fungsi reproduksi hewan jantan atau betina terganggu, sementara sehingga berdampak pada menurunnya efisien reproduksi. Gangguan ini ditandai dengan efisiensi reproduksi dan produktivitas yang rendah. Panjang pendeknya usia, itu sebabnya dibutuhkan reproduksi. Selanjutnya A, ada 2 macam reproduksi bagi hewan, yakni secara aseksual dan seksual. Selanjutnya P, yaitu pada sistem reproduksi seksual, maka akan melibatkan 2 hewan dengan jenis kelamin yang berbeda, yakni jantan dan betina. Sedangkan pada reproduksi aseksual, perkembangbiakan tanpa melalui proses peleburan sel sperma atau sel telur untuk bisa menghasilkan individu baru. Selanjutnya A, yaitu adapun tingkat reproduksi hewan dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh faktor yang mempengaruhi tingkat reproduksi hewan yaitu lingkungan, pakan ternak, kebersihan kandang, cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya K, yaitu ketika perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang, avertebrata, dan beberapa kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Selanjutnya A, yaitu apabila makhluk memiliki sistem reproduksi untuk menghasilkan keturunan, sistem reproduksi pada makhluk hidup bisa berbeda-beda. Misalnya sistem reproduksi hewan tentu tidak sama dengan milik tumbuhan. Selanjutnya H, yaitu hasil sistem reproduksi pada hewan invertebrata dilakukan secara aseksual dengan peleburan sel gamet, sedangkan hewan vertebrata sistem reproduksi terjadi secara seksual. Sekian pemaparan materi tentang sistem reproduksi pada hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alesani Marsanda, kelas 11 MIPA 2, akan menyelesaikan peran saya, yaitu mengapakah pada sistem reproduksi tumbuhan. Yang pertama M, yaitu mengapa tumbuhan melakukan reproduksi.
Reproduksi tumbuhan adalah proses perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Selanjutnya E, yaitu energi dari matahari bagi tumbuhan yang tidak kalah penting adalah membantu proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses yang berperan penting dalam pengolahan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya N, yaitu namun reproduksi pada tumbuhan bisa aseksual atau seksual. Reproduksi aseksual melibatkan berbagai metode yang sangat berbeda untuk menghasilkan tumbuhan baru yang identik. Sedangkan reproduksi seksual tergantung pada serangkaian kompleks peristiwa seluler dasar yang melibatkan kromosom dan gen. Selanjutnya G, yaitu generatif adalah perkembangbiakan yang didahului dengan meleburnya dua gamet sel kelamin, yakni gamet jantan sperma dan gamet betina ovum. Proses peleburan gamet jantan dan betina akan membentuk zigot dan disebut pembuahan atau fertilisasi. Selanjutnya A, yaitu ada dua macam reproduksi tumbuhan, yakni reproduksi secara generatif kawin dan reproduksi secara vegetatif tidak kawin. Selanjutnya P, yaitu pada saat reproduksi tumbuhan berproses maka perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya. Proses reproduksi dapat ditempuh melalui cara seksual atau generatif maupun aseksual atau vegetatif. Selanjutnya A, yaitu adapun sistem reproduksi tidak hanya terdapat pada manusia, tumbuhan pun memiliki sistem reproduksi. Sistem reproduksi tumbuhan bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah, seperti halnya manusia. Namun, setiap jenis tumbuhan memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Selanjutnya K, yaitu ketika tumbuhan berkembang biak secara vegetatif alami dilakukan dengan menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Contohnya dengan spora, tunas, akar tunggal, umbi lapis, umbi batang, dan geragi. Selanjutnya A, yaitu adapun reproduksi tumbuhan adalah proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Selanjutnya H, yaitu hal-hal yang membuat reproduksi diperlukan adalah menghasilkan, melindungi, serta mengangkut ovum dan sperma. Sekian pemaparan materi tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.